Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Iski, BP 1801051021 dari kelas 3 ATC. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil percobaan praktikum sistem komunikasi serat optik dengan dosen pembimbing Bapak Aprinal Adila STMkom dan Ibu Poppy Maria STMT. Pada percobaan ketiga ini, yaitu berjudul pengukuran hasil desain sistem serat optik. Pertama yaitu ada tujuan percobaan, mampu melakukan pengukuran losses daya minimum, losses daya maksimum pada serat optik hasil rancangan, mampu memahami parameter penyebab terjadi losses pada serat optik, mampu memahami hasil desain sistem serat optik. Selanjutnya yaitu teori penunjang. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam membuat suatu desain sistem serat optik adalah daya yang dibutuhkan pemancar dan daya penerima, sehingga data yang ditransmisikan sesuai. Pemancar memiliki daya yang cukup untuk meneruskan cahaya hingga ke ujung serat optik dan membawa data dengan kelajuan yang cukup tinggi. Jika sinyal terlalu lemah ketika sampai di penerima, maka data akan sulit dipisahkan dari derau. Pada bagian transmisi yang perlu dipertimbangkan menjaga agar daya transmisi berada pada nilai minimum yang dapat diterima. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan daya transmisi pada batas nilai minimum yaitu pertama, menentukan loss daya minimum sistem. Loss daya minimum sistem disebabkan oleh serat optik, konektor, dan sambungan yang digunakan dalam sistem. A. Loss daya minimum yang disebabkan oleh serat optik adalah tergantung pada panjang serat optik, tipe serat optik, yang berkaitan dengan besar loss untuk setiap dB per kilometer yang digunakan dalam mendesain sistem serat optik. B. Loss yang dihasilkan oleh konektor tergantung pada jumlah konektor yang digunakan dalam sistem serat optik. C. Sambungan yang digunakan menghasilkan loss dalam sistem serat optik tergantung pada jenis sambungan yang digunakan. Yang kedua, menentukan loss daya maksimum sistem. Loss daya maksimum sistem serat optik ditentukan dari penjumlahan loss daya maksimum, loss akibat aging, perbaikan, dan cadangan. A. Aging merupakan faktor penuaan yang terjadi pada komponen-komponen yang digunakan dalam sistem sehingga mengalami penurunan kinerja dalam waktu tertentu. B. Perbaikan merupakan suatu langkah yang diambil dalam suatu sistem pada waktu tertentu. Perbaikan dilakukan pada sistem bergantung pada kondisi lingkungan tertentu dan kondisi serat optik. Untuk sistem serat optik yang berada di luar bangunan, sangat perlu perbaikan dibandingkan sistem dalam ruangan. Setiap perbaikan yang dilakukan di dalam sistem serat optik akan mengalami pertambahan nilai loss akibat perbaikan. C. Loss cadangan dalam sistem digunakan sebagai suatu nilai tambahan loss jika suatu sistem mengalami loss di luar dugaan atau perhitungan. Loss cadangan yang biasa digunakan sekitar 3 dB. Ketiga, tentukan loss maksimum tanpa menyebabkan kelebihan beban jika loss berada pada tingkat minimum. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sumber cahaya transmisi daya yang cukup untuk sistem beroperasi di bawah kondisi terburuk. Bahan atau peralatan yang digunakan pada praktikum ini yaitu ada laptop atau PC, kalkulator, serta kertas. Diagram pengukuran. Pertama, hitung daya minimum pemancar bila panjang konektor dirubah-rubah. Berikut merupakan bentuk diagramnya dan apa saja yang diketahui dari diagram tersebut.
Yang kedua, hitung daya minimum pemancar bila loss serat optik dirubah-rubah. Yang ketiga, hitunglah panjang serat optik B bila daya minimum penerima kita rubah-rubah. Yang D, hitunglah panjang serat optik B bila daya output pemancar kita rubah-rubah. Yang E, hitunglah loss serat optik bila panjang serat B dirubah-rubah. Selanjutnya yaitu langkah percobaan. Pertama, pada diagram A dan diagram B, langkah-langkahnya yaitu menghitung loss daya minimum, menghitung loss daya maksimum, dan menghitung daya minimum pemancar. Untuk diagram C, diagram D, dan diagram E, langkah-langkahnya yaitu menghitung loss daya minimum, menghitung loss daya maksimum, menghitung daya tersedia, dan menghitung panjang serat optik X. Hasil diagram pengukuran. Pertama, untuk diagram A, menghitung daya minimum pemancar bila panjang konektor dirubah-rubah. Langkah 1 yaitu menghitung loss daya minimum. Pertama, loss total panjang serat optik sama dengan total panjang serat optik dikali loss serat optik per kilometer. Untuk 10 meter mendapatkan hasil 6,255 dB. Untuk 15 meter mendapatkan 6,2770 dB. Untuk 20 meter mendapatkan 6,285 dB. Loss total konektor sama dengan jumlah total konektor dikali loss konektor. Jumlah total konektor 2 dikali dengan loss konektor 1 sehingga mendapatkan 2 dB. Loss total sambungan fusi. Jumlah sambungan fusi sama dengan 1 dikali loss sambungan fusi 0,1 didapatkan hasil 0,1 dB. Jadi total loss daya minimum yaitu untuk 10 meter sama dengan 6,255 ditambah 2 ditambah 0,1 sama dengan 8,355 dB. Untuk 15 meter mendapatkan 8,37 dB dan untuk 20 meter mendapatkan 8,385 dB. Langkah kedua, loss daya maksimum. Loss daya maksimum sama dengan loss daya minimum ditambah dalam kurung EJ ditambah perbaikan ditambah cadangan. Dengan jarak 10 meter mendapatkan 14,055 dB. Untuk 15 meter sama dengan 14,07 dB. Untuk 20 meter mendapatkan 14,085 dB. Langkah ketiga, daya minimum pemancar sama dengan daya minimum penerima ditambah total loss daya maksimum. Pada jarak 10 meter sama dengan min 15,945 dBm. Untuk 15 meter sama dengan min 15,93 dBm. Untuk 20 meter sama dengan min 15,915 dBm. Yang kedua yaitu pada diagram B, hitung daya minimum pemancar bila panjang konektor dirubah-rubah. Langkah 1, loss daya minimum dengan mencari pertama loss total panjang serat optik sama dengan pada 1,0 dB per kilometer sama dengan 4,170 dB. Untuk 1,5 dB per kilometer sama dengan 6,255 dB. Untuk 2,0 dB per kilometer sama dengan 8,340 dB. Selanjutnya loss total konektor sama dengan jumlah total konektor dikali loss konektor. 2 dikali 1 sama dengan 2 dB. Selanjutnya loss total sambungan fusi. Jumlah sambungan fusi 1 dikali loss sambungan fusi 0,1 sama dengan 0,1. Jadi total loss daya minimum adalah untuk 1,0 dB per kilometer sama dengan 6,27 dB. Untuk 1,5 dB per kilometer sama dengan 8,355 dB. Untuk 2,0 dB per kilometer sama dengan 10,44 dB. Langkah 2, menghitung loss daya maksimum.
Langkah 2 yaitu loss daya maksimum. Loss daya maksimum sama dengan loss daya minimum ditambah aging ditambah perbaikan ditambah cadangan. Untuk 1,0 dB per kilometer sama dengan 11,97 dB. Untuk 1,5 dB per kilometer sama dengan 14,055 dB. Untuk 2 dB per kilometer sama dengan 16,14 dB. Langkah ketiga yaitu menghitung daya minimum pemancar sama dengan daya minimum penerima ditambah total loss daya maksimum. Untuk 1 dB per kilometer sama dengan min 18,03 dBm. Untuk 1,25 dB per kilometer sama dengan min 15,945 dBm. Untuk 2 dB per kilometer sama dengan min 13,86 dBm. Yang ketiga, diagram C. Hitunglah panjang serat optik B bila daya minimum penerima kita rubah-rubah. Langkah 1 yaitu menghitung loss daya minimum. Untuk menghitung loss daya minimum, pertama loss total panjang serat optik sama dengan total panjang serat optik total panjang serat optik 50 ditambah 50 dikali loss serat optik per kilometer 2,5 sama dengan 0,25 dB. Selanjutnya loss total konektor sama dengan jumlah total konektor 2 dikali loss konektor 0,2 sama dengan 0,4 dB. Jadi total loss daya minimum yaitu total loss dikali serat optik dan konektor sama dengan 0,65 dB. Langkah kedua yaitu menghitung loss daya maksimum sama dengan loss daya minimum ditambah dalam kurung aging ditambah perbaikan ditambah cadangan. Mendapatkan 6,65 dB. Langkah ketiga yaitu menghitung daya tersedia sama dengan jumlah selisih daya output pemancar ditambah daya minimum penerima. Untuk min 10 dBm sama dengan min 2 dB. Pada min 25 dBm mendapatkan 13 dB dan min 30 dBm dengan hasil 18 dB. Langkah keempat yaitu panjang serat optik B sama dengan selisih daya tersedia dikurang loss daya maksimum. Untuk min 10 dBm mendapatkan hasil min 8,65 dB. Untuk min 25 dBm sama dengan 6,35 dB. Untuk min 30 dBm sama dengan 11,35 dB. Panjang serat optik B sama dengan min 10 dBm sama dengan min 8,05 dB dibagi 2,5 sama dengan min 3,46 km. Min 25 dBm sama dengan 6,35 dB dibagi 2,5 sama dengan 2,54 km. Untuk min 30 dBm sama dengan 11,35 dB dibagi 2,5 sama dengan 4,54 km. Yang keempat, diagram D yaitu hitunglah panjang serat optik B bila daya output pemancar dirubah-rubah. Langkah pertama yaitu menghitung loss daya minimum. Untuk menghitung loss daya minimum, pertama loss total panjang serat optik sama dengan total panjang serat optik dikali loss serat optik sama dengan 0,25 dB. Selanjutnya loss total konektor sama dengan jumlah total konektor dikali loss konektor. Hasilnya yaitu 0,4 dB. Total loss daya minimum sama dengan jumlah total loss serat optik dan konektor. Mendapat 0,25 ditambah 0,4 sama dengan 0,65 dB. Langkah kedua yaitu menghitung loss daya maksimum sama dengan loss daya minimum ditambah dalam kurung aging ditambah perbaikan ditambah cadangan. Hasilnya yaitu 6,65 dB. Langkah ketiga menghitung daya tersedia sama dengan selisih daya output pemancar ditambah daya minimum penerima. Untuk min 10 dBm hasilnya yaitu 20 dB. Untuk min 20 dBm sama dengan 10 dB dan untuk min 30 dBm sama dengan 0 dB.
Langkah keempat yaitu menghitung panjang serat optik B. Sama dengan selisih kali daya tersedia dikurang loss daya maksimum dikurang 10 dBm, hasilnya yaitu 13,35 dB. Untuk min 10 dBm sama dengan 3,35 dB, dan untuk min 30 dBm sama dengan min 6,65 dB. Jadi panjang serat optik B sama dengan untuk min 10 dBm sama dengan 5,34 km. Pada min 20 dBm sama dengan 1,14 km, dan untuk min 30 dBm sama dengan min 2,66 km. Yang kelima yaitu diagram E. Hitunglah loss serat optik bila panjang serat B dirubah-rubah. Langkah 1, menghitung loss daya minimum. Pertama, untuk panjang serat optik 1500 meter. Langkah 1, loss daya minimum. Untuk langkah 1 yaitu untuk menghitung loss daya minimum. Pertama, total panjang serat optik sama dengan 1,6 km. Untuk loss total konektor sama dengan jumlah konektor dikali loss konektor, hasilnya yaitu 0,4 dB. Dan total loss daya minimum adalah total loss tambah konektor fusi dengan hasil 0,4 dB. Langkah kedua yaitu loss daya maksimum. Loss daya maksimum sama dengan loss daya minimum ditambah izin ditambah perbaikan ditambah cadangan. Hasilnya yaitu 6,4 dB. Loss daya maksimum sama dengan, jadi loss daya maksimum yaitu 6,4 dB. Langkah ketiga yaitu menentukan daya tersedia sama dengan selisih daya output pemancar ditambah daya minimum penerima. Hasilnya yaitu 10 dB. Dan langkah keempat, mencari loss serat optik B sama dengan selisih daya tersedia dikurang loss daya maksimum, hasilnya 3,6 dB. Jadi loss serat optik B sama dengan 3,6 dB dibagi 1,6 km sama dengan 2,25 dB per kilometer. Dan untuk panjang serat optik 1200 meter, langkahnya sama pada untuk panjang serat optik 1500 meter. Pertama yaitu langkah 1, menentukan loss daya minimum. Untuk hasil total panjang serat optiknya sama dengan 1,3 km. Pada loss total konektor hasilnya yaitu 0,4 dB, dan total loss daya minimum sama dengan 0,4 dB. Langkah kedua yaitu menentukan loss daya maksimum, hasilnya 6,4 dB. Langkah ketiga, menentukan daya tersedia sama dengan selisih daya output pemancar ditambah daya minimum penerima, hasilnya 10 dB. Dan langkah keempat yaitu menentukan loss serat optik B, hasilnya 3,6 dB. Jadi loss serat optik B sama dengan 3,6 dB dibagi 1,3 km sama dengan 2,77 dB per kilometer. Yang ketiga, untuk panjang serat optik 2000 meter. Hasil yang didapat pada langkah pertama, loss daya minimum. Pada loss daya minimum yaitu mencari total panjang serat optik, hasilnya 2,1 km. Selanjutnya loss total konektor, hasilnya 0,4 dB, dan total loss daya minimum yaitu 0,4 dB. Langkah kedua, menentukan loss daya maksimum. Loss daya maksimum sama hasilnya yaitu 6,4 dB. Dan langkah ketiga yaitu menentukan daya tersedia, hasilnya 10 dB. Dan langkah keempat, loss serat optik B, hasilnya 3,6 dB. Jadi loss serat optik B dengan panjang 2000 meter sama dengan 3,6 dB dibagi 2,1 km sama dengan 1,71 dB per. Selanjutnya yaitu analisa. Pada praktikum ini mengenai pengukuran hasil desain sistem serat optik. Dari data dan hasil pengukuran di atas dapat diketahui bahwa panjang serat optik yang diubah-ubah membuktikan bahwa daya minimum pemancar menghasilkan nilai yang semakin lama semakin kecil.
sedangkan total loss daya maksimum nilai yang dihasilkan semakin lama semakin besar. Saat loss serat optik diubah-ubah membuktikan bahwa daya minimum pemancar nilai yang dihasilkan semakin lama semakin kecil, dan loss daya maksimum nilai dihasilkan semakin lama semakin besar. Hasil yang didapatkan saat daya minimum penerima yang diubah-ubah, maka panjang serat optik yang didapatkan nilainya semakin lama semakin besar. Sedangkan saat daya output pemancar diubah-ubah, panjang serat optik yang didapatkan nilainya semakin lama akan semakin kecil. Dari kesimpulan dari praktikum desain sistem serat optik yaitu ketika panjang serat optik dan loss serat optik diubah-ubah, maka nilai pada daya minimum pemancar semakin lama akan semakin kecil. Serta ketika daya minimum penerima diubah-ubah, maka nilai pada panjang serat optik semakin lama akan semakin besar. Dan ketika daya output pemancar diubah-ubah, maka nilai pada panjang serat optik semakin lama semakin kecil. Baiklah, sekian hasil penyampaian hasil praktikum 3 dengan judul menghitung desain sistem serat optik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.